Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, selamat malam. Kita bersyukur bertemu kembali dalam ibadah sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 melalui streaming video malam ini. Ibadah kita malam ini merupakan ibadah syukur penutupan tahun pelayanan 2020. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Perjalanan hidup kita sepanjang tahun pelayanan 2020 dipenuhi dengan suka maupun duka. Ada tawa karena sukacita dan ada juga tangis karena duka cita. Situasi dan kondisi karena merebaknya wabah COVID-19 membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, membuat kita khawatir. Namun kita tetap bersyukur karena Tuhan yang senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan berkat dan kekuatan sehingga kita dimampukannya menjalani hari demi hari. Pertolongannya membuat kita sadar dan mengakui jika bukan karena Tuhan, sanggupkah kita bertahan sampai saat ini? Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang mana, Kau surga hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakin tujuan janji-Mu. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jemaat, dipersilakan duduk kembali.
Baiklah, jemaat Tuhan, Ibu Bapa, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus ketika pada malam hari ini kami keluarga lepas keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8, kami bisa berkumpul melalui daring dalam rangka mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam pelayanan gerejamu di tahun 2020, sehingga semuanya bisa terjadi. Kami percaya bahwa hanya karena kasih dan karunia Tuhan. Oleh karena itu rangkaian rasa syukur kami ini Bapa, di mana kami akhiri di bulan Desember ini di tahun 2020, dan kami akan memulai di tahun 2021 di bulan Februari. Maka biarlah kiranya ya Bapa, apa yang telah kami lakukan, ajarkan kami untuk kami memahami keterbatasan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kami. Ajarkan kami untuk kami menghitung-hitung akan kebesaran kemurahan Tuhan ketika kami melayani di 2021. Sehingga karya berkat Tuhan itu menjadi nyata di dalam perjalanan hidup ini. Sebentar kami membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu kami masing-masing diberikan kekuatan, kemampuan, untuk kami menyatakan kasih karunia Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Setelah kita dapat, mari kita bersama-sama berdiri untuk kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Matius Pemungut Cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal ini, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ketika kita melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita dari hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan kasihi, saudara-saudara, ibu bapak, anak-anak, tema kita adalah ikutlah aku, bukan ikutlah aku. Nah, kita dengar ikutlah aku, bukan ikutlah aku. Saya tadi di belakang bingung, apa ini bahasa ini? Di belakang situ saya tanya sama si Meti, apa nih artinya ini? Meti juga bingung. Nah, setelah Meti bilang, "Pak, aku satu itu kan huruf besar, satu kan huruf kecil." Baru saya lihat lagi, oh iya, ada akunya besar dan akunya kecil. Jadi temanya, ikutlah aku huruf besar, artinya aku itu adalah Tuhan. Sedangkan
Bukan ikutlah aku dalam huruf kecil, aku kecil itulah aku. Bisa diriku, bisa juga aku yang orang lain. Nah, aku, diri kita, ego kita. Artinya di sini bahwa antara mengikut Tuhan dan mengikut ego kita adalah sesuatu yang sangat tipis perbedaannya, bukan perbedaannya sebenarnya, sangat tipis di dalam satu konteks, situasi, kondisi ketika kita mau mengambil satu keputusan. Sebab antara kita mau katakan menempatkan kehendak Tuhan dan menempatkan kehendak kita, sangat-sangat saya mau katakan tipis sekali. Nah, perumpamaan inilah yang mencoba digambarkan ketika Yesus bertemu dengan Matius si pemungut cukai. Matius pemungut cukai, kalau kita katakan pemungut cukai, akan dikenal bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul kita katakan pemungut cukai di sini orang-orang yang diam, orang-orang yang sangat hina lah itu ya. Bukan hina kayak bagaimana. Ya sama lah kalau kita punya utang banyak, kredit yang nggak bayar-bayar, kemudian lihat debt collector, gitu udah. Atau terkenal istilah debt collector sekarang dengan istilah mata elang. Mata elang itu kayak bagaimana itu mata elang? Mata elang di pinggir-pinggir jalan atau di perapatan-perapatan, nah 2-3 orang ngumpul, kemudian matanya jelajahin lihat plat-plat nomor itu. Begitu dapat plat nomor yang bla bla bla, udah dikejar. Nah, itulah yang saya mau katakan tipe pemungut cukai dan kelompok orang-orang berdosa itu oleh orang-orang Farisi memang mereka disingkirkan atau mereka tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu. Nah, dari situlah yang kita lihat bagaimana ketika Yesus menyapa si Matius pemungut cukai ini. Dan ketika dia menyapanya dan dia kemudian diundang makan bersama, dan semua para pemungut cukai juga ikut makan bersama dengan orang-orang berdosa, maka muncullah orang Farisi. Kelompok orang Farisi yang kemudian dikatakan, kenapa Yesus harus makan dengan orang-orang berdosa itu? Dan disinilah yang kita mau ketahui bersama, bahwa Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Atau sebaliknya, seorang tabib didatangi bukan orang-orang sehat, pasti yang datangi si tabib itu adalah orang yang sakit. Ibu bapak saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, inilah satu fenomena perjalanan kehidupan manusia. Tanpa kita sadari, seringkali kita juga terjebak seperti hal ini. Bagaimana kita terjebak? Ya, seringkali gereja. Tanpa kita sadari, kita hanya perlu kepada orang-orang yang sehat, orang-orang yang baik. Sementara ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak sehat dan orang-orang yang tidak baik itu, menurut kita tidak boleh kita layani. Menurut kita adalah begini dan begitu. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa gereja seringkali kita katakan adalah hanya untuk orang-orang yang sehat. Banyak hal. Saya kasih contoh kasus yang kecil, yang marak muncul di gereja dan orang selamanya bertanya, Pak Pendeta, apalagi ini di bulan Desember, tanggal 26 seringkali kita baptis. Yang baptis massal dalam artian banyak keluarga datang bawa anaknya. Pak, ini anak saya bagaimana nih Pak, mau saya baptis? Atau bagaimana cucu saya ini? Ya bapaknya beginilah, mamanya begitulah, dan seterusnya lah, dan anak ini begini dan begitu, dan mereka. Bahkan ada yang dikatakan tidak ada pemberkatan. Belum diberkati. Bahkan ada lagi yang datang lagi bilang, Pak bagaimana kalau anak saya tiba-tiba mengalami satu masalah, yang kita katakan eksiden, terus kemudian hamil dan tidak dipertanggungjawabkan, laki-lakinya tidak tahu kabur kemana dan bagaimana. Bagaimana dengan hal-hal seperti itu?
Apa gereja mau menolak membaptis ini? Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa tanpa kita sadari seringkali gereja mau mengatakan, wah nggak bisa lah, beginilah. Saya bilang tidak. Kita baca dalam firman Tuhan juga, perumpamaan yang Yesus juga katakan pada para murid, ketika Yesus sudah capek, dalam satu gerombolan datanglah banyak anak-anak yang mau menghampiri. Para murid kemudian lihat, wah kasihan ini. Kita punya guru, kita punya Mesias ini, kita punya ini, capek. Maka anak-anak itu dihalau, diusir. Ketika Yesus mengetahui, maka dia katakan, janganlah engkau menghalang-halangi anak-anak kecil ini. Karena anak-anak seperti anak-anak kecil inilah yang sebenarnya memiliki kerajaan Allah. Bapak, saudara-saudara, baptisan tadi yang saya katakan, dalam kita punya dikatakan akta gereja GPIB, itu akta gereja yang sekarang tidak terlalu kelihatan, itu di tahun 80-an gitu ya. Nah, di situ mau menjelaskan bahwa seorang anak ketika dia lahir dari kandungan ibunya, maka apapun persoalan orang tua itu bukan urusannya. Kenapa? Karena kehadiran seorang anak, dia tidak bisa disuruh memilih. Saya mau lahir di keluarga A, saya mau lahir di keluarga B, saya mau lahir di keluarga C. Kalau bisa memilih, barangkali kita mau, kalau bisa saya lahir di keluarga menteri, di keluarga presiden, di keluarga segala macam itu kan. Di keluarga konglomerat, wah supaya kan semua enak-enak semua. Nah ini yang saya mau katakan, mereka tidak bisa memilih, dan jika mereka tidak bisa memilih, ya apa yang salah mereka? Tidak bersalah. Cuma persoalannya adalah bagaimana tata cara untuk sampai kepada apa yang menjadi tradisi menjadi gereja. Saya mau katakan baptisan kudus adalah peristiwa sakramen, peristiwa yang betul-betul kudus. Nah, disinilah yang kita katakan jika orang tua yang bermasalah, itu urusan orang tua. Yang ada adalah bagaimana si anak ini dibaptis. Ya nggak mungkin dong orang yang bermasalah datang bawa, Pak Pendeta ini anak saya, ketika mau di dalam tata ibadah kita, menggendong anaknya datang, baru kemudian menyerahkan namanya, kemudian saya baca aku baptis. Bukan itu. Ketika dia bersalah, maka mari dia memperbaiki diri dia. Yang harus bawa ke depan di sana, yang menyerahkan kepada gereja, menyerahkan kepada Tuhan, adalah orang-orang yang tidak bermasalah. Nah, siapa orang-orang tidak bermasalah? Bisa dia punya opa, bisa dia punya oma. Kalau dia tidak punya lagi ini, dia bisa panggil, itu yang kita seringkali dalam tradisi orang-orang timur, itu mengatakan Papa Ani, Mama Ani. Yang sebenarnya Papa Serani, Mama Serani, yang sebenarnya adalah istilahnya Bapak Rohani dan Ibu Rohani. Nah inilah yang mewakili sebagai orang tua untuk menyerahkan anak ini untuk dibaptis. Nah itulah yang menjadi standar, itulah yang menjadi protap kita. Sehingga tidak ada alasan untuk bilang mau menolak. Nah itu yang saya katakan, bahwa pada satu sisi kita bisa menyelesaikan, pada sisi yang lain bisa juga kita selesaikan. Sehingga kita tidak mengorbankan esensi daripada kekudusan tadi. Disitulah makna arti bahwa bagaimana kita menerjemahkan bahwa gereja hadir di dunia ini bukan hanya untuk orang-orang yang sehat. Gereja hadir. Gereja menjawab untuk orang yang sakit. Nah, bertolak dari inilah, kemari kita coba kita flashback belakang, kita melihat ke belakang bagaimana pelayanan kita di tahun 2020 ini. Februari di minggu ketiga kalau saya tidak salah ingat, kita mulai dengan ibadah syukur awal tahun. Itu di tahun 2020. Nah, ketika berjalan di awal tahun 2020 ini, maka kemudian peristiwa pandemi, peristiwa COVID-19 mewabah. Di minggu kedua atau minggu ketiga Maret 2020,
maka semua kegiatan aktivitas kita secara total ditutup atau diakhiri di dalam bentuk pertemuan-pertemuan atau dalam bentuk luring-luring, dan semuanya diarahkan ke daring. Daring adalah di dalam bentuk kita melaksanakan semacam streaming dan seterusnya dan rekaman. Bapak saudara-saudara, saya selamanya mau mengatakan, yang pertama kita bersyukur ada tempat ini. Jika tidak ada tempat ini, yang tanpa kita sadari di tahun 2018 kita membangunnya dengan susah payah, dalam artian membangun susah payah dengan pemahaman, dengan segala macam, ada yang setuju dengan tidak setuju dan bla 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 segala macam, dengan swadaya jemaat. Jadilah ruangan ini. Itu pun juga dengan berbagai macam persoalan. Tapi saya mau mengatakan bahwa jika kita tidak lakukan itu, maka kita akan mengalami hal yang fatal. Ternyata benar, di tahun 2020 ada COVID. Terus ibu bapak saudara, kita nggak punya alat rekaman. Kebetulan ada, bukan kebetulan lagi, saya selama bilang ada seorang mahasiswa praktek di mana dia punya HP. Di antara kita punya HP ini, mungkin HP ini agak sedikit canggih-canggih lah. Maka pakai HP itu. Bayangkan aja, dari bulan Maret kita hanya dengan modal HP, kemudian kita dengan tiap minggu dan tiap kebaktian keluarga, terus kita jalani. Jadi kalau ada yang orang bilang, apa itu kerjanya PHM? Saya bilang, gila itu orang itu. PHM melaksanakan tugas tanggung jawabnya yang tanpa ada persetujuan. Apalagi berbicara tentang ibadah. Kami harus hadir. Kami tidak minta persetujuan karena kami berbicara ibadah adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu catatan yang saya harus keras dan tegas saya harus katakan. Berjalanlah terus. Kemudian minggu di bulan Juli ada lagi kesempatan bergereja lagi dibuka. Kemudian di akhir-akhir Juli ditutup lagi, dan sekarang di bulan akhir daripada November kita juga telah beribadah di Aspol tadi. Nah, ini adalah satu proses peristiwa yang saya mau katakan ada rencana, rancangan, tuntunan Tuhan di dalam pelayanan ini. Tolong kepada semua jemaat memahami ini. Tolong kepada semua unit-unit misioner memahami ini. Warga jemaat dan para presbiter secara khusus. Perjalanan gereja kami tidak mengandalkan diri pribadi dan otak kami. Tapi yang kami andalkan adalah Tuhan di atas segala-galanya. Bersyukur kita sudah bisa melewati di tahun 2020. Di dalam keterbatasan pelayanan. Kita tahu ketika kita tidak luring atau tatap muka, pendapatan kita katakan pendapatan dalam artian penerimaan, kolekte dan pasti sangat menurun. Sementara pengeluaran dengan seluruh, kita katakan komponen-komponen yang ada di dalamnya, dia tidak pernah turun. Tetapi apakah kita tidak bisa melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita? Kita bersyukur ada Tuhan. Inilah saya mau katakan pengalaman iman. Yang kalau menurut akal kita, otak kita, pemikiran kita, nggak mungkin ini bisa terjadi. Tetapi hanya kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini ketika kita menutup di tahun 2020 ini, mari kita kemukakan Tuhan begitu besar. Dan saya harus katakan dan tegaskan, hanya orang yang memiliki pengalaman iman maka dia beriman. Jadi kalau saudara-saudara yang terlalu banyak bicara, yang tidak punya pengalaman iman, Anda bukan beriman dan Anda bukan orang Kristen. Cuma labelnya aja, KTP-nya aja. Kenapa? Karena hidup yang terlalu penuh dengan kekhawatiran, hidup penuh dengan berbagai macam rancangan-rancangan yang pada akhirnya mau
menempatkan seolah-olah gereja itu adalah hanya untuk orang-orang yang benar dan orang-orang yang suci, padahal diri sendiri enggak suci-suci amat, enggak benar-benar amat. Hati-hati. Terlalu banyak berbicara adalah orang yang saya mau katakan memiliki kelemahan. Terlalu banyak mau menghina dan terlalu banyak mau menghakimi. Lihat di belakangmu, Anda tidak berada di dalam kebenaran itu. Oleh karena itu, mari menempatkan satu proses pelayanan ini sebagai wadah untuk kita berserah, berharap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh komponen-komponen hidup ini, di dalam setiap orang-orang yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Saya sebagai apa? Saya sebagai warga jemaat biasa, saya sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, saya sebagai presbiter, saya sebagai pengurus-pengurus unit misioner. Mari kita lihat sampai di mana yang telah kita lakukan dan bagaimana yang kita lakukan dan untuk apa yang kita lakukan. Jika dia berkenan di hadapan Allah, kuncinya sederhana. Kenapa kuncinya yang sederhana? Kita bisa melewati dengan baik, dengan penuh sukacita. Memang benar akan ada riak-riak, ada gelombang-gelombang kecil, ada kelompok-kelompok. Itu hal yang biasa. Ibaratnya saya mau katakan gereja adalah bahtera. Maka bahtera akan menghadapi badai, badai dan gelombang yang secara alamiah wajar, sah-sah saja karena memang itu adalah hukum alam. Yang parah adalah ketika kita dalam gereja bergereja, kita sendiri yang menciptakan gelombang-gelombang, riak-riak yang pada akhirnya kita tidak memiliki apa-apa. Karena itu, berhentilah berpikir yang aneh-aneh. Dalam COVID-19 ini, yang diminta adalah bagaimana kekebalan tubuh kita. Jika kita berpikir negatif, maka dia akan menurunkan, melemahkan kekebalan. Oleh karena itu dikatakan hati yang gembira adalah obat, maka itulah yang sekarang yang jadi sesuatu. Diajarkan bagaimana kita hati dan gembira. Yang kedua, Presiden kita Jokowi sudah mengatakan bahwa COVID itu tidak akan hilang seumur hidup manusia. Kenapa dia tidak akan hilang? Ya samalah, Ibu Bapak, penyakit kolera, kita katakan penyakit cacar, itu ditemukan di tahun-tahun 1940 sekian ya. Kalau kolera mungkin dalam dunia perjanjian lama sudah ada. Lepra, kusta itu sudah ada. Dan semua ada, masih berada di dalam lingkungan kita dengan saat sekarang ini. Virusnya masih merajalela, tetapi semua anak-anak sudah divaksin. Artinya di situ adalah tidak mungkin kita menghilangkan. Tetapi yang adalah membangun kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, di dalam mau kita mencapai kehidupan yang baik, maka marilah, masang masker tetap kita jalankan walaupun sudah ada vaksin. Hidup yang bersih, hidup yang sehat, otak yang juga pemikiran yang sehat, yang penuh dengan kegembiraan. Yang tidak prejudis di sini yang untuk mau menghakimi siapa. Anda bukan punya hak menghakimi. Hakim yang agung, hakim yang tunggal itu adalah Allah kita. Dan oleh karena itu tidak usah khawatir. Jangan jadi pahlawan-pahlawan kesiangan yang mencoba mau mengatakan membenarkan sementara Anda tidak berada di dalam kebenaran itu sendiri. Tinggalkan 2020 dengan berbagai macam persepsi, dengan berbagai pemikiran yang negatif. Bangun menuju kepada 2021 dengan satu kepastian dan keyakinan. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Dan itu sudah kami buktikan. Di dalam keterbatasan ketidakberdayaan, semuanya pelayanan berjalan. Hanya orang-orang yang tidak puas, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang haus kekuasaan yang mau mengatakan, PHM tidak punya pekerjaan. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Selesai.
saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku ruang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, karena kami sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan ketika kami akan mengakhiri juga seluruh rangkaian kegiatan aktivitas pelayanan kami, istimewa yang bertumpu kepada pelayanan-pelayanan daring, pelayanan-pelayanan live streaming, yang kami tidak bertatap muka dengan para seluruh warga jemaat karena mewabahnya COVID-19 yang telah menjadi pandemi. Sehingga ya Bapa Sorgawi, di dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan kami tadi, kami memiliki satu pengalaman iman bahwa Tuhan tetap memimpin menuntun kami. Tuhan di depan kami, bukan kami di belakang, bukan kami di depan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ajarkan kami untuk kami senantiasa mengikut Tuhan, bukan mengikut diri kami, ego kami, aku kami, atau mengikut provokator-provokator yang mau menyatakan pahlawan-pahlawan kesiangan, yang mau menyatakan kebenaran dirinya sendiri, sehingga mengabaikan persekutuan dalam ibadah-ibadah kami. Tapi mampukan kami mengandalkan Tuhan, karena kami percaya jika kami mengandalkan Tuhan, maka kami tidak akan takut dan gentar oleh siapapun dan apapun. Karena kami tahu gereja ini dipimpin, dituntun oleh tangan kasih Tuhan. Peristiwa COVID ini ya Bapa Sorgawi mengajarkan kami untuk kami senantiasa berpikir positif, saling menghargai, saling menghormati, saling menopang. Tidak mengajarkan kami untuk saling menyikut, saling menyakiti, saling menjatuhkan. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk senantiasa memiliki pola sikap hidup yang positif, sehingga kami memiliki kekebalan tubuh kami yang baik. Kami tidak mungkin terhindar atau kami tidak mungkin menghapus akan COVID-19 ini. Tetapi kami bisa berkawan dengan COVID-19 dengan hidup positif, hidup yang penuh dengan kesehatan yang baik. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, mampukan kami untuk kami mampu memikir akan hal-hal seperti itu. Sehingga kami tidak terjebak dan menjadi korban akan COVID-19 ini. Tuhan mau menyertai kami semua. Kami juga mau berdoa untuk warga jemaat-Mu secara khusus, jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug ataupun masyarakat jemaat yang lain di sekitar kami yang menjadi korban dampak COVID-19 ini. Biarkan Tuhan Engkau berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Engkau berikan kemampuan kepada mereka untuk mereka mampu mengatasinya dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk para medis, dokter, bahkan juga
peralatan-peralatan medis yang telah disiapkan, obat-obatan, vaksin yang akan kami miliki. Biarlah kiranya ya Bapa Sorgawi, semuanya bisa terpenuhi dan semuanya bisa berada dalam perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga Tuhan, Engkau pimpin, tuntun, dan sertai. Detik-detik terakhir di tahun 2020 ya Bapa, kami hanya mampu memohon pimpinan Tuhan. Ajarkan kami untuk kami datang di tengah-tengah dunia ini, untuk kami bergaul di tengah-tengah dunia ini bukan untuk orang-orang yang sehat, tetapi kami menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang sakit. Baik pribadi, lepas pribadi, maupun selaku gerejawi, sehingga di dalamnya ya Bapa, kehendak-Mu lah yang kami nyatakan sepanjang perjalanan hidup ini. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk pimpinan negara kami, baik dari tingkat RT, RW, sampai di kecamatan, kelurahan, kecamatan, wali kota, gubernur, bahkan sampai kepada presiden. Biarlah kiranya pemerintahan bangsa kami yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup, Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Teristimewa saudara-saudara kekasih kami yang berada di Sulawesi Tengah, yang ketika mengalami korban teroris, 4 keluarga telah dipenggal, dibakar, tetapi ya Bapa, peristiwa tersebut kami hanya mampu memohon kepadamu. Pelihara, berikan kekuatan kepada anak-anak korban, istri-istri korban, seluruh keluarga besar para korban, sehingga mereka tidak berada dalam kehidupan tidak berada dalam kehidupan yang mandiri, dan mereka menjadi terlunta-lunta. Tapi kami percaya Tuhan akan angkat, menopang, menguatkan mereka sehingga mereka keluar dari beban yang mereka alami. Masalah hukum, kami hanya mampu memohon biarlah kiranya pemerintah yang menyelesaikan dengan baik dan tepat. Secara politis, jauhkan kami untuk kami terjebak di dalam pertikaian yang pada akhirnya mengakibatkan berbagai macam korban-korban yang baru yang muncul. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami memiliki sikap hidup, melihat dengan baik bahwa itulah juga cara Tuhan mengajar kami untuk kami mampu bertahan dalam hidup ini. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk keluarga, rumah tangga kami masing-masing ke dalam pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa anak-anak terkasih kami, cucu-cucu terkasih kami dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semuanya bisa berjalan karena kasih dan karunia-Mu. Kami juga mau berdoa ketika kami berada dalam pekerjaan-pekerjaan kami, ketika makin hari makin menurun. Bahkan mungkin ketika kami berada di dalam pemutusan hubungan kerja, kami hanya mampu memohon pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga kami bisa keluar dari kemelut tersebut. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa gereja-Mu, GPB Kasih Setia. Kami hanya mampu menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mulai daripada pengurus-pengurus di tingkat unit misioner, pengurus-pengurus komisi, bahkan juga satuan tugas kerja panitia kecil, tim kerja kecil untuk pelaksanaan Natal 2020, dengan juga melaksanakan sendera, tari, dan drama di dalam perayaan Natal yang kami lakukan melalui daring. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau pimpin, tuntun, dan sertai, sehingga apa yang kami rencanakan kehendak Tuhan yang mau jadi. Seluruh rangkaian aktivitas keberadaan gereja-Mu GPB Kasih Setia, kami nyatakan Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik karena pimpinan, tuntunan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berbuat. Kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari sektor 1 sampai dengan pelayanan 8. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak hal yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tapi kami tahu, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami yang terdalam. Terima dan sambut doa ini, yang kami hanya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umat-Nya. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Baiklah jemaat Tuhan, kita bersama-sama mendengar, membaca amanat pengutusan. Marilah kita mendengar amanat pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin.